Wanita itu dengan kejam mengusir putrinya sendiri dan penyelamatnya dari rumah sakit, membiarkan mereka hidup atau mati. Namun, di detik berikutnya ia mengetahui, gadis bisu yang telah ia tinggalkan ini, ternyata adalah darah dagingnya yang hilang selama 5 tahun. Cerita ini harus dimulai 5 tahun yang lalu. Ming Xiao dan Chen Yuxuan adalah sepasang suami istri yang saling mencintai. Meskipun miskin, namun penuh harapan untuk masa depan. Ketika Xiao memberitahu Yuxuan bahwa dia hamil, pria ini senang seperti seorang anak kecil, memeluk istrinya dan terus berputar. Bersumpah akan berusaha keras untuk menghasilkan uang, membuat ibu dan anak hidup dengan baik. Namun, keadaan bisa tiba-tiba berubah. Tepat saat Xiao akan melahirkan, terjadi ledakan gas yang tidak terduga. Tidak hanya membuatnya menghadapi kebutaan, tetapi juga menyebabkan pendarahan hebat dan kelahiran prematur. Dokter memberitahu Yuxuan, kornea istrinya mengalami kerusakan serius. Jika tidak segera dipindahkan, akan ada bahaya bagi nyawanya. Pada saat Yuxuan berada dalam keputusasaan, Nenek Xiao, ibu pemimpin keluarga Ming turun dari langit. Dia melihat pemuda miskin yang berlutut di tanah, mengajukan sebuah perjanjian yang kejam. Dia dapat menggunakan semua sumber daya keluarga Ming untuk menyelamatkan Xiao. Tetapi Yuxuan harus mendonasikan korneanya. Dan dengan bayinya yang baru lahir, hilang selamanya. Yang lebih kejam adalah, dokter mengatakan bahwa anak tersebut lahir prematur dan tali pusarnya melilit leher. Sangat mungkin bahwa ia lahir sebagai seorang bisu. Yuxuan tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan orang yang dicintainya. Ia mengorbankan cahaya untuk istrinya. Dia menghilang di lautan manusia bersama putrinya. Dan setelah operasi, Xiao yang datang adalah kebohongan yang dirajut neneknya. Anak itu meninggal saat melahirkan. Suami, Chen Yuxuan, mengambil uang dalam jumlah besar, meninggalkannya. Duri ini menusuk hati Xiao selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, Xiao berubah menjadi CEO wanita yang berkuasa dari grup Ming. Dingin dan tanpa perasaan. Dia mengira Chen Yuxuan dengan uang itu telah hidup bahagia. Namun di acara kesejahteraan publik di depan kantor, dia bertemu seorang gadis kecil yang berpakaian kompang-camping. Gadis itu bernama Pei Pei. Dia seorang bisu. Dia ingin mengambil makanan kecil gratis karena lapar. Namun dia dipersulit oleh manajer Wang yang sombong. Bahkan mendorongnya sampai jatuh ke tanah. Xiao turun tangan untuk menghentikannya. Namun yang mengejutkannya adalah, gadis kecil itu memeluknya. Menggunakan bahasa isyarat memanggilnya ibu. Melihat gadis itu menangis, wajahnya terasa sakit. Hati Ming Xiao bergetar sejenak. Tetapi ketika mengingat anak yang lahir prematur dan suami yang mengkhianati, dia tetap mengeraskan hatinya. Dia mengusir gadis itu. Dia tidak tahu, gadis yang bernama Pei Pei ini, adalah putrinya yang selalu dia pikirkan. Dan ayah gadis itu, adalah orang yang rela mengorbankan penglihatannya untuknya. Kini justru menjadi buta. Chen Yuxuan yang hidup dalam kemiskinan. Saat ini, keadaan Yuxuan, karena komplikasi dari transplantasi kornea yang lalu, bisa kapan saja menyebabkan kanker otak. Sangat membutuhkan biaya operasi sebesar 500.000. Pei Pei mencari bantuan ke sana kemari. Namun seringkali menemui jalan buntu. Lebih sialnya lagi, mereka bertemu dengan seorang wanita yang angkuh, yang merampas uang bantuan yang susah payah mereka kumpulkan. Untungnya, seorang pejalan kaki memberikan bantuan, sehingga mereka dapat merebut kembali uang tersebut. Namun, Yuxuan juga pingsan karena terlalu tertekan. Di rumah sakit, Pei Pei sekali lagi bertemu dengan Xiao yang datang untuk mengunjungi ayahnya. Namun, wanita penghisap uang itu juga ada di sana. Dia membalikkan fakta. Dia mencemarkan nama baik Yuxuan dan putrinya. Dia adalah penipu yang berpura-pura buta untuk mendapatkan simpati. Xiao yang sudah sangat kecewa dengan pria. Dia benar-benar marah. Dia salah mengira bahwa dia kembali ditipu. Dia langsung mengumumkan, agar semua rumah sakit di bawah grup Ming, dilarang menerima penipu ayah dan anak ini. Dan tepat pada saat dia mengeluarkan perintah ini, perintah yang kejam ini, sebuah laporan tes DNA, disampaikan kepada ayahnya. Laporan menunjukkan, Pei Pei adalah putri kandung Xiao. Ketika Xiao mengetahui kebenarannya, seolah-olah disambar petir. Dia teringat, janji yang dibuatnya dengan Yuxuan. Putrinya akan bernama Pei Pei. Ternyata, putrinya tidak mati. Suaminya tidak mengkhianatinya. Penyesalan dan ketakutan langsung meliputinya. Dia dan ayahnya segera mengeluarkan perintah untuk mencari Pei Pei dan ibunya dengan segala cara. Namun, karena perintah penutupan yang dia sendiri berikan, semua rumah sakit menolak Yuxuan yang kritis. Dan Pei Pei yang tidak berdaya. Di tengah hujan deras, Pei Pei kecil mendorong ayahnya di kursi roda, terjepit dalam keadaan sulit. Untuk menyelamatkan ayahnya, Pei Pei datang sendirian ke bawah gedung grup Ming. Dia harus menemukan ibunya, meminta pengampunan darinya. Tapi yang dia dapatkan, adalah manajer Wang yang sombong dan kasar. Manajer Wang berusaha menyenangkan Xiao,
Dengan sangat menghina Pei Pei, memaksa anak berusia 5 tahun ini berlutut di depan umum. Adegan ini, kebetulan direkam oleh seorang karyawan, dan dibagikan ke grup perusahaan. Xiao melihat video tersebut. Matanya hampir meledak. Dia berlari ke aula dengan sangat marah. Apa yang terlihat adalah manajer Wang bersiap untuk melakukan kekerasan terhadap putrinya. Dengan satu teriakan di belakangnya, Xiao bergegas maju, dan satu tamparan keras mengenai wajah manajer Wang. Dia memeluk putrinya yang penuh dengan lumpur, dan mengumumkan kepada semua orang, "Berani membuat putriku berlutut untukmu. Betapa beraninya kamu."